Jadi kalau sampai meninggal Anda nggak lunas, bukan berarti Anda ini jauh dengan Allah. Yang penting Anda ingat terus sama Allah. Zikrullah terus. Nggak usah patah harapan. Nggak usah menyerah. Jadilah orang yang bermental tangguh. Kenapa? Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa? Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Baik, teman-teman yang saya hormati, untuk bisa menjadi encyclical mentality, Al-Quran memberikan bimbingan. Boleh lihat di dalam Al-Quran surat kedua. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Nanti boleh buka di ayat 155. Ya. Allah menyampaikan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 155, 156. Jadi ketika saat ini Anda dikasih masalah, bukan berarti Allah itu benci dengan Anda. Kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, kamu kayaknya kurang sedekah." Itu kalimat kurang pas. Kalau begitu Rasulullah banyak masalah kayaknya nggak sedekah. Bukan itu. Tergantung bagaimana kita mensikapi masalah. Kalau Anda buka Al-Quran surat 29. Slide-nya memang nggak ada. Surat apa itu? Ada yang hafal? Surat ke-29? Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ketika kita mengatakan beriman, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika kita mengatakan beriman, kata Allah, nanti dulu sebelum engkau aku uji keimananmu. Kenapa? Karena orang-orang sebelummu ujiannya berat-berat. Jangankan Rasulullah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap luar biasa, itu ujiannya berat-berat. Alhamdulillah hari ini saya ngomong aja masih didengerin. Belum ada rintangannya. Jadi kalau Rasulullah ketika ngomong ditimpuk, bukan disambit. Jadi kalau hanya sekedar hari ini Anda belum bisa melunasi hutang, padahal Anda sudah mau hijrah, tapi enggak dilunas-lunasin sama Allah, itu adalah cara Allah sayang kepada Anda supaya Anda semakin dekat dengan Allah. Dan bisa jadi mungkin sampai meninggal enggak dilunasin sama Allah. Tinggal kita mensikapinya. Nggak usah khawatir. Yang penting punya komitmen di dalam hati. Demi Allah ya Allah, aku bersumpah di hadapanmu ya Allah. Aku akan meninggalkan tentang perbuatan yang dulu dianggap jahiliyah itu. Karenanya sahabat-sahabatku, jangan pernah kita menyepelekan tentang syariah. Karena kebahagiaan yang tertinggi bukan di materi. Walaupun kelak Anda bisa melunasi, mungkin Anda akan merasakan bahagia itu. Tapi kebahagiaan itu sifatnya hanya sementara. Tapi kebahagiaan yang tertinggi, Anda boleh buka Al-Quran, surat ke-18, ayat 110. Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, yang disebut dengan the ultimate happiness. Apa itu kebahagiaan yang tertinggi? Ketika engkau berjumpa dengan Allah. Ya kan? Sebab itulah sahabat-sahabatku, mau gak kita berjumpa dengan Allah? Mau gak kita berjumpa dengan Allah? Tapi Allahnya gak mau. Kita mau. Kita ketemu dengan fans saja. Tadi kan rebutan foto tuh. Sama siapa? Orang sama fans saja. Oh, ada bahkan internalisasi itu. Pakaiannya, ngomongnya, gerak-geriknya ngikutin. Karena fansnya, ya memang kita cintai. Kadang bahkan orang ngantri rela. Dia untuk membayar tiket hanya sekedar untuk bisa menatap wajahnya saja.
Ini nanti yang akan ditatap adalah wajah Allah. Kata Allah, "Man kana yarju." Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Ketika engkau ingin berjumpa dengan Allah, maka ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Falya'mal 'amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu adalah beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah amal yang kita lakukan bukan berdasarkan nafsu, bukan karena keinginan kita, tapi amal yang dilakukan berdasarkan syariat. Itu amal soleh baru. Kita boleh menganggap saat ini kita menganggap paling soleh, belum tentu di hadapan Allah itu. Dan amal soleh itu terbebas dari riya, khaliyatun anir riya. Ya. Yang pertama, yang kedua apa? Muqayyad bisunnati. Terikatnya dengan sunnah. Sunnah apa? Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka berbisnis gak ada hukumnya haram bisnis itu, selama ngikutin syariat. Ya kan? Kita harus ngikutin syariat. Kita berbisnis. Hutang boleh. Nggak ada yang melarang hutang. Yang dilarang itu ketika hutang nggak bayar, baru jadi haram. Makanya ini adalah ayat Allah yang Allah turunkan agar kita menjadi orang-orang yang unshakable mentality. Dan Allah nih lihat, Allah kurangi kita, diberikan cobaan. Bala namanya. Bahasa kita ujian. Ya. Walanabluwannakum bisyai'i. Dengan apa? Dengan khauf, sedikit ketakutan. Maka lihat orang yang dulunya bergelimang harta, tiba-tiba dikurangin, takut. Waduh, saya gimana nih? Gak bisa bayar hutang. Gimana nih? Gimana? Apalagi banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ketika kita meninggal dalam kondisi punya hutang, apa katanya? Maka kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ada dulu orang pontang-panting mencari harta sana ke sini gitu kan, tiba-tiba dikasih oleh Allah sakit. Hartanya bahkan habis untuk biaya sakit dan akhirnya bahkan dia tidak cukup dengan harta yang dulu dia cari itu, akhirnya dia meninggal dunia karena untuk bayar hutang untuk mengobati itu. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya nanti akan mungkin gak terlalu banyak teori. Ini saya ingin mengajak untuk melalui sebuah perjalanan. Karena untuk menjadi orang yang unshakable mentality itu harus experience, harus mengalami. Tapi ketika memiliki pengalaman pun itu belum tentu orang bisa unshakable mentality. Memiliki mental yang tangguh, orang yang punya pengalaman pun. Maka ada sebuah ungkapan, guru yang terbaik adalah pengalaman. Ya, experience based of teacher. Tapi banyak orang yang mengalami tapi tidak menjadikan pelajaran. Ada. Itu namanya orang bodoh. Dia tidak mengambil pelajaran. Dia terjerembab dengan masalah yang sama. Nah, sebab itulah manusia ini tempatnya memang salah. Kulu bani Adam khoto. Manusia ini tempat salah. Maka kalau ada orang menganggap diri suci, itu masalah. Makanya lihat, hari ini saya berada di sini karena saya lagi benar. Karena tidak selamanya saya akan benar. Itu adalah sunnatullah. Makanya gimana caranya supaya kita tetap stabil benar? Gimana caranya? Cari sahabat. Cari partner. Untuk apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasuha adalah sebuah komunitas untuk saling mengingatkan. Yang jadi masalah, Anda siap diingatkan atau tidak? Sebab itulah orang-orang yang mau diingatkan adalah orang yang memang sudah menganggap dirinya, saya siap untuk mendapatkan nasihat. Tapi ketika menganggap dirinya tinggi, menganggap dirinya masih hebat, itulah iblis yang tidak mau mendengar walaupun itu yang memerintahkan adalah Allah.
Sebab itulah posisi yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ada yang lebih dominan enggak? Ada yang lebih dominan enggak saling menasehati itu? Ada yang dominan enggak? Enggak ada, posisinya sama. Saling mengingatkan. Cuman gini, jangan ketika kita posisi sedang benar merasa diri bahwa saya ini paling bersih. Kamu ini salah. Jangan, enggak akan didengerin tuh nasihatnya. Yang nerima nasihat pun sama, memposisikan dirinya rendah, ya udah, posisinya nunduk aja. Jadi kalau sampai meninggal Anda nggak lunas, bukan berarti Anda ini jauh dengan Allah. Yang penting Anda ingat terus sama Allah, zikrullah terus. Nggak usah patah harapan, nggak usah patah menyerah. Jadilah orang yang bermental tangguh. Kenapa? Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa? Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Hari ini kita ini berkumpul, itu bukan karena nasuha, bukan, tapi karena al-jami Allah yang mengumpulkan. Nasuha hanya perantara. Al-jami, Anda hidup itu bukan karena makan, tapi al-hayu, Allah yang memberikan kehidupan. Nah, untuk bisa menjadi unshakable mentality ini, ya, saya mencoba untuk menstrukturkan atau merangkum bagaimana agar kita menjadi mudah untuk kita menjadi orang-orang yang bermental tangguh. Ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Satu, intelektualitas kita harus mumpuni. IQ kita. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu teknis ini, Anda nggak akan mungkin bisa bebas hutang kalau Anda nggak tahu caranya. Nasuhani ngajarin. Ya kan? Mungkin Anda punya keyakinan yang kuat, oh Allah akan memberikan penyelamatan, Allah akan memberikan. Ya caranya gimana? Ada hal teknis. Ini di hidup kita saat ini berada di alam materi. Sama halnya Anda ketika lapar, bisa nggak dengan berdoa Anda kenyang? Enggak, harus makan. Itu teknis namanya. Dimensi teknisnya harus terpenuhi untuk Anda menjadi orang yang bermental tangguh. Apakah dengan intelektualitas jaminan kita menjadi orang yang bermental tangguh? Rata-rata orang sombong kalau punya ilmu. Betul gak? Makanya kata Allah, ilmu yang aku berikan kepadamu itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi ila qalil. Sedikit. Jangan sombong. Kenapa? Karena di atas langit ada langit. Makanya solusi langit. Solusi langit itu apa? Pemilik langit, maksudnya Anda harusnya minta kepada pemilik langit. Karena langit itu ada 7 lapis. Bumi itu ada 7 lapis. Bahkan kulit kita pun 7 lapis. Ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, apakah cukup dengan ilmu ini? Enggak. Ada non teknis. Yang kedua, ilmu bagaimana mengendalikan perasaan kita, jangan meledak-ledak ketika ditagih. Keep calm. Betul ya? Udah dapat materi itu ya? Ah iya, keep calm. Ini ilmunya namanya kecerdasan emosi. Orang mau dihinakan, nggak usah meledak-ledak, biasa aja, santai aja. Saya pernah suatu ketika ceramah, diserang sama lulusan dari Ummul Qura. Ummul Qura tahu nggak di mana? Mekah, bukan Madinah, Mekah. Itu universitas tua itu. Karena tadi sholawatan tadi dibilang ini bid'ah. Sholawatan tadi itu bid'ah. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang saya hormati, maka sudah hadapin dengan keep calm, santai. Tapi kita punya ilmu strateginya. Ya kan? Nah itu Pak Hairul nanti ngajarin tentang praktek teknisnya. Kemudian apakah dengan kita menguasai teknis, menguasai perasaan, dijamin kita sukses? Enggak. Karena yang mengendalikan perasaan, yang memiliki ilmu itu siapa? Allah. Maka kecerdasan yang ketiga yang harus Anda miliki untuk menjadi orang yang unshakable mentality adalah ilmunya yang disebut dengan spiritualitas. SQ.
Ini harus Anda pelajari. Selama ini kan kita kalau belajar, ilmunya disimpan di mana? Ilmunya disimpan di mana? Di otak. Makanya biasanya ketika kita punya ilmu disimpan di otak, ketika otak tidak mampu menyelesaikan masalah yang dengan ada yang di otak itu, apa yang terjadi? Oleng, Pak. Oleng, stres. Ya kan? Coba ya. Stres. Ya kan? Dan biasanya orang-orang yang stres itu kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang ilmunya tinggi. Lihat, waktu kasus Covid, negara mana yang paling terpukul? Negara-negara yang maju menurut intelektualitasnya. Siapa? Menurut pertahanannya, dia nggak akan mungkin itu yang namanya Covid itu sampai ke negaranya. Ternyata lebih parah. Kenapa? Karena manusia ada batasnya.